Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Prutma Dewi dengan NIM 240005003. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan Non-Formal dengan topik alokasi waktu pembelajaran. Nah, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian alokasi waktu pembelajaran. Nah, alokasi waktu pembelajaran itu adalah pembagian dan pengaturan waktu yang digunakan untuk setiap kegiatan belajar mengajar dalam program pendidikan non-formal. Nah, alokasi waktu itu cara kita kayak membagi waktu belajar, terus tujuannya itu supaya setiap kegiatan pembelajarannya itu punya durasi yang tepat, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak terlalu lama. Contoh, kalau kita mengajar kelompok ibu-ibu membuat kerajinan tangan, nah jangan semuanya itu habis untuk teori saja, untuk menjelaskan teori saja. Misalnya 15 menit teori, 30 menit praktik, 10 menit untuk diskusi. Nah, dengan ini kan cara ini peserta itu bisa belajar sambil praktik dan tetap fokus. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi waktu. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi alokasi waktu. Yang pertama itu ada karakteristik peserta didik. Nah, ini tuh terkait siapa pesertanya, bagaimana kemampuannya, usia dan minat dari peserta didik. Misalnya, kalau peserta didiknya adalah anak-anak, nah mereka tuh kan biasanya cepat bosan dan butuh aktivitas yang lebih interaktif. Jadi, waktu untuk praktiknya tuh harus lebih banyak. Nah, sedangkan teorinya itu cukup singkat saja. Terus kalau pesertanya dewasa atau orang tua, mereka mungkin lebih sabar mendengarkan teori, tapi praktiknya bisa lebih lambat jika mereka kurang terbiasa dengan alat atau teknologi. Contohnya, di kelas komputer untuk lansia. Nah, kita alokasikan 20 menit teori, 40 menit praktik. Kenapa? Karena mereka tuh kan butuh waktu yang lebih lama untuk mencoba sendiri tombol-tombol komputernya. Terus yang kedua tuh ada jenis materi. Nah, jenis materi ini menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kayak materi teori, misalnya sejarah atau konsep dasar itu bisa dijelaskan singkat, sekitar 10 atau 15 menit. Karena peserta itu cukup mendengarkan dan mencatat saja. Terus ada materi praktik. Nah, materi praktik ini kayak membuat kerajinan, memasak, atau eksperimen sains. Biasanya butuh waktu yang lebih lama karena peserta tuh melakukan langkah demi langkah. Contohnya kayak saat mengajarkan membuat lilin aromaterapi. Nah, teori itu cukup 10 menit untuk menjelaskan bahan, tapi praktiknya itu bisa sampai 30 atau 40 menit agar semua peserta itu selesai membuat lilin. Terus yang ketiga ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah cara mengajar untuk mempengaruhi waktu. Nah, misalnya metode pembelajaran itu ada ceramah, diskusi atau kerja kelompok, praktik langsung atau simulasi. Nah, ceramah ini biasanya itu cepat, tapi kalau terlalu lama peserta itu bisa bosan. Cocok untuk teori singkat saja jika ceramah. Nah, kalau diskusi atau kerja kelompok, nah ini lebih lama karena pesertanya tuh saling bertukar pendapat, bertanya dan menyelesaikan tugas itu secara bersama. Terus yang ketiga ada praktik langsung atau simulasi. Nah, ini tuh bisa paling lama atau tergantung kompleksitas dari kegiatannya. Kita ambil contohnya kayak mengajarkan teknik menjahit. Nah, diskusinya tuh bisa 10 menit, praktiknya bisa 40 menit. Karena diskusi tentang pola jahit itu cukup sebentar. Jadi fokus untuk peserta didiknya itu praktek untuk menjahitnya gitu. Terus yang keempat ada ketersediaan waktu.
Nah, ketersediaan waktu ini berapa lama pertemuan itu bisa dilakukan atau menentukan alokasi waktunya. Misalnya kelas pendidikan non formal hanya 60 menit. Kita harus pintar membagi kayak kata pengantar, inti, dan penutupnya. Nah, kalau materinya banyak, tapi waktunya terbatas, ya kita prioritaskan materi intinya itu terlebih dahulu. Nah, sisanya baru kita jadikan tugas atau dipelajari di pertemuan berikutnya. Kayak contoh, kelas membuat kerajinan tangan. Nah, waktunya 60 menit. Terus 10 menit itu kata pengantar, misalnya 40 menit itu praktik, dan 10 menit itu tanya jawab. Jadi pas waktunya 60 menit. Terus yang kelima yaitu lingkungan pembelajaran. Nah, faktor lingkungan pembelajaran ini juga memengaruhi waktu. Misalnya dari ruang, seperti kayak ruang sempit atau ramai. Nah, peserta itu bisa bergerak lambat, misalnya ruang itu sempit. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Ada sarana dan media. Nah, sarana dan media ini seperti alatnya itu terbatas. Jadi peserta itu bergiliran atau bergantian. Nah, jadi waktu tambahannya itu diperlukan. Contohnya kayak mengajar memasak di dapur pendidikan non formal yang terbatas. Terbatas kompor gitu. Nah, jadi jika ada 6 peserta dan hanya 2 kompor, nah maka waktu praktiknya itu diperpanjang agar semua pesertanya itu punya kesempatan untuk mencoba atau mempraktikkan memasak tersebut. Lanjut ke slide yaitu tahapan dalam perencanaan alokasi waktu. Nah, ini ada 5 tahapan dalam perencanaan alokasi waktu. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan pembelajaran. Nah, tahap pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan. Nah, ini tuh penting supaya kita tahu peserta tuh harus bisa apa di akhir kegiatan. Contohnya kelas pendidikan formal membuat sabun herbal. Nah, tujuan peserta itu bisa membuat sabun herbal sederhana dalam waktu 60 menit. Nah, indikatornya itu semua peserta tuh berhasil membuat sabun dengan langkah yang benar dan aman. Terus yang kedua ada menyusun rencana materi. Nah, menyusun rencana materi ini seperti setelah tahu tujuannya itu jelas, nah kita bagi materi menjadi beberapa bagian sesuai prioritasnya. Kayak pertemuan pertama teori dasar, bahan dan alat sabun herbal. Terus pertemuan kedua itu praktik membuat sabunnya. Terus pertemuan ketiga evaluasi dan tips lanjutannya. Terus yang ketiga ada menentukan durasi setiap kegiatan. Nah, alokasikan waktu untuk mengantar, berarti alokasikan waktu untuk pengantar dari kegiatannya, terus inti dari pembahasan praktiknya tadi, dan penutupnya. Contohnya kayak pengantarnya itu 10 menit, kayak menjelaskan tujuan dan alat yang akan digunakan. Terus intinya 40 menit, praktik untuk membuat sabun langkah demi langkah pembuatan sabun tersebut. Terus baru penutup 10 menit yaitu tanya jawab dan evaluasi hasil pesertanya. Terus yang keempat ada menyesuaikan dengan metode dan media pembelajaran. Nah, pastikan metode yang dipilih itu sesuai dengan waktu yang tersedia dan fasilitas yang ada. Contohnya, kalau menggunakan video tutorial 10 menit, nah sediakan tambahan 5 atau 10 menit untuk diskusi atau demonstrasi langsung. Nah, jika kegiatan praktik menggunakan alat terbatas, alokasikan waktunya lebih supaya peserta itu bisa bergiliran atau bergantian untuk menggunakan alat tersebut. Terus yang kelima ada evaluasi perencanaan. Nah, setelah rencana itu dibuat, cek apakah realistis dan fleksibel. Lalu bisa dilakukan dengan simulasi atau memikirkan kemungkinan hambatannya.
Contohnya kayak kelas kerajinan tangan. Awalnya lokasikan waktu praktik tuh 30 menit, ternyata pesertanya banyak bertanya. Nah, jadi hasil waktunya tuh praktiknya itu diperpanjang menjadi 40 menit di pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teknik mengelola alokasi waktu. Ada 5 teknik, yaitu yang pertama membuat jadwal terstruktur. Nah, buat rencana waktu untuk setiap kegiatan agar pembelajaran itu berjalan lancar. Contohnya kayak kelas memasak kue. Nah, 10 menit itu untuk pengantar atau bahan dan alatnya. Terus 35 menit untuk praktik membuat adonan kue tersebut. Terus 15 menit menyelesaikan kue dan evaluasi akhir. Nah, dengan jadwal ini peserta tuh tahu apa yang akan dilakukan dan kapan waktunya. Yang kedua yaitu menggunakan timer atau alarm. Nah, gunakan timer atau jam alarm supaya kegiatan itu tidak molor. Contohnya kayak saat praktik kerajinan, setting timer 5 menit per langkah. Nah, pesertanya jadi tahu kapan harus berpindah ke tahap berikutnya. Nah, tidak terlalu lama di satu kegiatan. Terus yang ketiga yaitu prioritaskan materi penting. Nah, fokus pada hal-hal inti dulu, baru ke detail tambahannya. Contoh kayak kelas membuat sabun herbal, prioritaskan langkah-langkah pembuatan sabunnya terlebih dahulu. Baru teori tambahan tentang jenis sabun yang bisa dijelaskan singkat atau di pertemuan berikutnya. Terus yang keempat itu fleksibilitas. Nah, siapkan waktu cadangan untuk hal-hal yang tak terduga, seperti pertanyaan peserta atau gangguan kecil. Misalnya kayak di kelas memasak ada kompor yang mati. Nah, pasti akan menggunakan waktu cadangan itu kan bisa dipakai untuk memberi penjelasan tambahan. Terus yang kelima ada evaluasi berkala. Nah, setelah setiap pertemuan, cek apakah waktu yang dialokasikan cukup atau perlu diperbaiki. Misalnya kelas kerajinan tangan, awalnya waktu praktik 30 menit, tapi peserta itu butuh lebih lama. Jadi evaluasi untuk pertemuan berikutnya, durasi praktik ditambah menjadi 40 menit. Terus kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi berarti alokasi waktu itu kan penting untuk efektivitas pembelajaran pendidikan non-formal. Alokasi waktu ini kayak menentukan durasi setiap kegiatan belajar membuat materi itu tersampai dengan baik. Peserta itu menjadi lebih fokus dan pembelajaran itu bisa berjalan secara lancar. Nah, perencanaan itu juga harus memperhatikan peserta, materi, metode, dan sarana. Karena faktor-faktor ini menentukan cara mengajar dan durasi kegiatan supaya pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta. Dan teknik pengelolaan waktu yang baik itu membantu mencapai tujuan pembelajaran dengan tepat. Jadi jadwalnya itu bisa terstruktur, fleksibilitas, prioritas materi, dan evaluasi berkala memastikan semua peserta itu bisa mengikuti pembelajaran dan tujuan itu tercapai. Baik, sekian itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.